Oke, kita sekarang mau ngebahas trigonometri. Definisinya, trigonometri itu perbandingan sisi segitiga siku-siku. Gitu ya. Unsur dari segitiga siku-siku, misalkan salah satu sudutnya theta, maka depan dari sudut itu adalah sisi depan namanya. Dan depannya dari sudut siku-siku itu adalah sisi miring. Jadi yang harus kamu hafalin adalah dua. Kamu harus matok dua. Kamu harus tahu depannya mana, kamu harus tahu miringnya mana. Depannya apa? Kalau ada sudut depannya itu yang nyebrang, ini depannya. Terus kalau misalkan ada siku-siku, berarti depannya siku-siku adalah miring. Nanti otomatis bakal ketemu sampingnya yang mana. Depan samping miring itu memenuhi Pitagoras. Ini Pitagorasnya. Nah, yang ini Pitagorasnya. Bahwa kalau kamu mau nyari miring, miring itu sisi paling panjang, maka dia dikuadratkan tambah. Kalau misalkan samping, dia dikuadratkan kurang. Kalau depan juga sama, depan juga dikuadratkan nanti dikurang. Selain miring, dikuadratkan dikurang. Itu rumus Pitagorasnya. Nah, sekarang ke sin, ke trigonometrinya. Kalau sin itu demi, depan miring. Kalau cos itu sami, samping miring. Kalau tan itu desa, depan samping. Ada rumus kebalikannya. Di sini kebalikannya. Kalau sin itu kosekan kebalikannya. Kalau sekan itu kebalikan dari cos. Kalau kotangan kebalikan dari tan. Gak usah ngapalin yang ini. Kalau misalkan mepet, gak usah ngapalin yang itu. Kamu hafalin aja bahwa ini kebalikan. Kebalikan ini gak usah gitu. Kamu ngapalin aja kebalikan. Oke, kalau sin demi, kalau kosek kebalikan. Udah gitu. Cari dulu sinnya, nanti dibalik bentuknya. Gitu. Misalkan di sini sin tetanya adalah 1/3. Oke, berarti kosekannya berapa ya? Dibalik 3/1 gitu. Nanti ini dibalik. Sin kosekan, tan kotangan. Oke, kalau misalkan itu udah bisa, nah baru ke contoh dulu. Nanti jelasin kemudian, jelasin lagi. Nah, ke contoh dulu. Misalkan di sini diketahui bahwa sin A sama dengan 1/4. Dengan A adalah sudut lancip. Maksudnya sudut lancip itu sudutnya di kuadran ke-1. Maksudnya gitu. Nah, karena di kuadran ke-1 belum ada syarat aneh-aneh. Nah, pertama yang harus kamu bikin adalah lingkaran. Segitiga siku-siku. Di sini sin A berarti tetanya ganti sama A. Kalau sin demi kan, depan tuh yang ini tadi kan udah dikasih tahu, ini depan, sedangkan miring itu kalau di sini siku-siku. Nah, yang di sini miringnya 4. Gitu. Otomatis kan? Berarti sisanya samping. Nah, yang ini sampingnya nih. Gimana cara nyari samping? Samping sama dengan kalau nyari samping kuadratnya dikurang. 4 kuadrat dikurang 1 kuadrat. 16 kurang 1 jadi akar 15. Pertanyaannya di sini, manakah yang benar? Cos A sama dengan 3/4. Benar apa salah ya? Cos itu sami kan? Samping miring. Kalau yang ini depan, yang ini miring, berarti sampingnya sisanya. Akar 15 berarti per miringnya 4. Salah? Salah. Nah, caranya gitu. Oke, yang kedua sebelum ke sudut istimewa mending ke relasi dulu aja. Di sini relasi sudut itu sudut dibagi jadi 4 daerah, namanya kuadran, 4 kuadran. Gitu kan. Kuadran pertama itu nilai trigonometrinya semuanya positif. Kalau di kuadran kedua sinnya yang positif. Kalau kuadran ketiga tannya yang positif. Kalau di kuadran 4 cosnya yang positif. Gitu. Cara ngapalinnya dari sini nih, dari sini semua sin tan cos.
semua sin tan cos, semua sin tan cos, semua sin tan cos, semua sin tan cos. Semua sin tan cos. Gitu. Jadi semua sin, oh berarti kuadran 2 sin yang positif. Semua sin tan, kuadran 3 berarti kuadran 3 tannya positif. Semua sin tan cos, berarti kuadran 4 cosnya yang positif. Gitu cara ngapalinnya. Nah, selain nentuin positif negatif, kita juga harus nentuin nilainya. Jadi bukan tanda doang, tapi nilainya juga. Nah, nilai dari sin di kuadran 2 itu patokannya di kuadran-kuadran, maksudnya itu patokannya ada 2. Ada yang mau patokannya pakai sudut ini horizontal yang biru atau sudut yang vertikal. Bedanya apa? Kalau sudut yang horizontal tetap, ya kan, 180, 360 itu nilainya tetap, relasinya tetap, hubungannya tetap. Jadi kalau ya sin tetap jadi sin, kalau cos tetap jadi cos, kalau tan tetap jadi tan. Beda dengan relasi 90 dan 270 atau yang vertikal ini. Kalau relasinya vertikal, itu nanti sinnya berubah jadi cos, cosnya bakal jadi sin, tannya bakal jadi kotangan. Gitu. Nah, patokannya ini. Gitu kan. Kuadran 1 itu dari mana sih? Dari 0 sampai 90 derajat. Berarti apa? Kalau 90 dikurang alfa, maka dia bakal lebih dari 90 atau kurang dari 90? Bakal kurang dari 90. Otomatis kita pasti mikir dia itu kuadran 1. Nah, terus misalkan di kuadran 2, itu 90 plus alfa. Kalau misalkan 90 ditambah alfa, itu nilainya bakal lebih dari 90 atau kurang dari 90? Lebih dari 90. Otomatis otak kita langsung mikir, dia tuh kuadran 2. Contoh yang ini kalau misalkan pakai 180. Ini tuh 180 berkurang alfa. 180 dikurang alfa itu pasti kurang dari 180. Gitu ya. Otomatis kalau sesuatu yang kurang dari 180 dia pasti di kuadran ke-2. Yang selanjutnya, kan kuadran 3 itu berada di antara 180 sampai 270. Berarti kan lebih dari 180. Maka relasi 180 plus alfa pasti langsung terpikir bahwa oh dia tuh di kuadran ke-3. Gitu. Kalau misalnya 270 dikurang alfa, berarti 270 kurang dong. Kalau kurang dari 270, maka dia di kuadran ke-3. Nah, gitu. Nanti patokannya, kan? 90 min alfa. Oke, coba dinalar. 90 dikurang sudut. Apakah kurang dari 90? Iya, berarti dia tuh otomatis di kuadran ke-1. Karena apa? Dia itu kurang dari 90. Gitu. Oke. Tapi karena dia menggunakan relasi 90, maka dia bakal berubah dari sin jadi cos. Jadi ini tuh menjadi cos A sama dengan akar 15/4. Gitu. Pernyataannya tuh sama dengan itu. Coba ini bener apa enggak? Cos A itu akar 15/4. Oh betul. Yang ini pernyataan kedua betul. Ini kan sama kayak tadi. Samping miring. Sampingnya akar 15, miringnya 4. Nah, bakal berbeda dengan yang bawahnya, relasinya dia menggunakan relasi 180. Ingat, 180 dikurang. Pasti kurang dari 180. Berarti dia tuh berada di kuadran ke-2. Dia tuh berada di kuadran kedua. Nah, karena dia menggunakan relasi 180, nilai tan tetap jadi tan. Ini tuh bakal menjadi tan A. Nah, ingat, tan A di kuadran 2. Tan kuadran 2. Tan kuadran 2. Negatif.
Jadi ini tuh min tan A jadinya. Tangen itu apa tadi? Tangen itu adalah depan samping. Depannya 1, sampingnya akar 15. Berarti ini sama aja dengan min 1 per akar 15. Coba rasionalkan. Dirasionalkan menjadi kali akar 15 dikali akar 15. Min akar 15 dibagi 15. Apakah betul? Salah. Di sini ada 4-nya. Jadi yang ketiga ini juga salah. Gitu cara untuk ngitungnya. Oke, contoh yang kedua. Cos B sama dengan min 1 per X, di mana B-nya adalah sudut tumpul. Nah, sudut tumpul itu artinya B ada di kuadran kedua. Berbeda tadi dengan sudut lancip. B sudut tumpul di kuadran kedua. Nah, pernyataan yang pertama benar. B berada di kuadran kedua. Gitu ya. Yang kedua, sin B sama dengan min. Nah, berarti harus dicari sinnya nih. Pertama pasti harus dicari segitiga siku-sikunya dulu. Karena itu cos B berarti sudutnya jadi B. Oke, tandain dulu. Yang ini pasti depan, yang ini pasti miring. Oh, berarti ini samping. Cos itu samping miring. Sampingnya 1, miringnya X. Berarti depannya berapa? Nah, depannya itu berarti akar dari berapa tuh? Kalau nyari depan itu kuadrat dikurang kuadrat. Apa dulu yang dihitung? 1 dulu apa X dulu? Miring dulu lah. Jadi X dulu. X kuadrat min 1 kuadrat. Jadi hasilnya adalah X kuadrat min 1. Nah, itu sisi depannya. Nah, sekarang apakah benar sin B itu adalah negatif? Coba perhatikan. B itu di kuadran berapa? Di kuadran kedua. Apakah di kuadran 2 membuat sin B-nya sama dengan negatif? Tidak. Berarti yang ini salah. Yang ketiga, tan 180 min B sama dengan akar dari X kuadrat min 1. Oke, tan dari 180 min. 180 min itu di kuadran berapa? Di kuadran kedua. Ya, di kuadran kedua. Gitu. Kuadran kedua berarti tannya, relasinya ini menjadi min tan B. Gitu. Tapi B juga, ini B juga di kuadran kedua nih. Berarti kan nilai tannya otomatis jadi negatif juga. Berarti ini sama aja dengan min dari tan B-nya berapa? Tan B-nya itu depan miring. Depannya akar X kuadrat min 1, miring depan miring lagi. Depan samping 1. Negatif. Negatif. Hasilnya apa? Hasilnya min kali min jadi plus akar X kuadrat min 1. Yang ini betul. Gitu. Bagian pertama. Sekarang ke bagian yang kedua. Bagian kedua adalah sudut istimewa. Sudut istimewa itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, 90. Cara ngafalinnya, kalau sin itu naik. Sin itu naik. Polanya gini. Ini 0, ini setengah akar 2, ini setengah akar 3, yang ini 91. Kalau cos turun, jadi lawan dari sin dia tuh. Mulainya bukan dari 0, dari 1. 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kalau tan itu rumusnya sin per cos. Gitu. Jadi ini tinggal dibagi aja, bagi 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3. Setengah sama setengah ini kecoret, ya kan? Setengah sama setengah ini kecoret. Berarti di sini sisa 1, di sini akar 3.
Nah, berarti bisa ditulis 1 per akar 3. Yang ini coret semua. Jadi hasilnya 1. Yang ini hasilnya akar 3, yang ini hasilnya tidak terdefinisi. Gitu ngafalin. Contoh ya. Seekor kelinci berada di lubang tanah tempat persembunyian melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Oke, kita bayangin ada seekor kelinci. Di sini ada kelinci. Di sini ada elang. Gitu. Ini tanah. Ini tanah. Ini ada kelinci, ada elang di sini. Melihat dengan sudut 60 derajat. Jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter. Oke, ini 18 meter. Maka yang ditanyain adalah tinggi elang dari atas tanah. Tinggi elang dari atas tanah itu gini. Ini elang. Tinggi dia dari atas tanah. Oh, berarti segini. Coba identifikasi, kenali apa yang dimaksud dengan panjang dari ini. Nah, panjang yang ditanyain itu sisi apa namanya? Bagus, sisi depan. Kan ini 60-nya gitu ya, di kiri, berarti depannya tuh ada di kanan di sini. Ini sisi depan berarti. Sedangkan yang 18 meter ini tuh sisi apa namanya? Dia itu ada di depannya siku. Berarti dia tuh adalah sisi miring. Mi. Nah, kalau ada de sama mi berarti pakai rumus apa? Rumus sin. Jadi di sini pakainya sin 60 sama dengan demi. Sin 60 berapa? Sin 60 itu 1 per 2 akar 3. Depannya yang ditanyain, tingginya, miringnya 18. Untuk ngitung 1 per 3 akar 2 itu gak terlalu worth it. Nah, harus diubah jadi akar 3 per 2. Itu lebih enak buat ngitung sebenarnya nanti. Nah, untuk mencari tinggi 18 kalikan ke depan. Jadinya berapa ini? Tinggi sama dengan 18 dibagi 2 dikali akar 3. Artinya tingginya sama dengan 18 bagi 2, 9. Jadi hasilnya 9 akar 3. Itu tingginya. Oke, contoh yang kedua. Diketahui seseorang yang berada di atas mercusuar dengan tinggi 45 akar 3 sedang mengamati sebuah objek di bawahnya dengan jarak antar objek dan mercusuar sejauh 135 meter. Diketahui seseorang berada di atas mercusuar. Oke, bikin dulu mercusuarnya. Ini anggap mercusuar. Gitu ya. Ketinggiannya ini dia 45 akar 3. Dia sedang mengamati objek di bawahnya. Objek di bawahnya dengan jarak. Mengamati objek di bawahnya dengan jarak antar objek dan mercusuar. Bukan antar objek dan orang. Di sini kan ada orang kan. Di sini orang. Nah, yang dimaksud ini jarak antar objek dan mercusuar itu adalah panjang ini dong. Nah, yang bawah sini. Nah, ini berapa jaraknya? 135 meter. Pertanyaannya adalah sudut depresinya berapa? Nah, gimana sih menentukan sudut depresi? Sudut depresi itu sudut yang dipatokannya itu dari atas ini. Nah, ini namanya sudut depresi. Kan ada orang di sini ngelihat ke bawah. Kalau orang ngelihat ke bawah kan nunduk pasti. Jadi dia tuh punya kemiringan atau sudut depresi, sudut turun. Nah, sudut turunnya itu bukan yang ini, bukan yang ini, bukan sudut yang ini, tapi sudut yang merah gitu. Nah, sudutnya yang ini, yang dimaksud sudutnya itu, ini namanya sudut depresi gitu. Nah, kalau yang ini, yang bawahnya, ini namanya sudut elevasi namanya. Otomatis dong, sudut depresi itu berseberangan dia dengan sudut elevasi. Maka sudut depresi sama sudut elevasi secara ukuran sama-sama aja. Gitu.
Sudutnya tuh sama aja, elevasi sama depresi itu. Berarti kalau misalkan kita mau nyari sudut depresi yang ini, maka itu bakal sama aja dengan kita mencari sudut yang ini, bakal sama aja. Gitu. Nah, coba kita perhatikan yang diketahui itu sisi mana aja. Oke. 4/5, oke, ini depannya. Ini siku-siku 90. Ini miringnya. Miringnya nggak tahu apa-apa, nggak bisa, nggak ada. Berarti ini otomatis yang diketahuinya lagi, satunya lagi adalah samping. Oke, ini samping sama depan. Depan sama samping. Rumus apa itu? Rumus tan. Tan theta sama dengan depan samping. Tan theta sama dengan depannya 45/3. Sampingnya adalah 135. 45/3. 45/3. Oke, ini dibagi. Bisa dibagi ini. 45 bagi 135 itu akar 3/3. Nah, terus akar 3/3 itu dia tuh rumus apa di tan? Tan berapa yang hasilnya segitu? Oke, coba kita kalikan akar lagi, barangkali bisa diubah. Akar 3 kali akar 3, 3. 3 dikali akar 3, 3 akar 3. Kalau dicoret jadi berapa? Jadi 1/3. Perhatikan, 1/3. Tadi ingat gak 1/3 itu berapa? Nah, 1/3 itu tan 30. Berarti di sini kalau ketika ditanya sudut, tan theta sama dengan 1/3, maka theta sudutnya adalah 30 derajat. Ada jawabannya.